Perkenalkan, nama aku Aulia Septi Ramadhani. Aku dari Universitas Muhammadiyah Brebes Selatan. Aku dari Fakultas Saintekes. Aku dari Prodi Teknik Informatika. Di video ini aku akan membahas algoritma machine learning. Algoritma machine learning, pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan perangkat lunak untuk mempelajari dan beradaptasi dengan data baru. Algoritma seperti regresi linear, K-nearest neighbors atau KNN, dan Bayesian trees banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan analisis data atau prediksi. Menurut Timberlake, algoritma-algoritma ini memungkinkan perangkat lunak untuk membuat keputusan secara otomatis berdasarkan pola dalam data, sehingga mempercepat perkembangan aplikasi yang memerlukan analisis data yang kompleks. Lalu kita akan membahas hubungan machine learning dengan turunan. Algoritma machine learning atau yang secara singkatnya ML dan turunan derivatif dalam kalkulus memiliki hubungan yang sangat erat, di mana turunan adalah alat utama untuk mengoptimalkan kinerja model. Secara sederhana, turunan digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan error atau kesalahan pada model ketika parameter internalnya atau bobot disesuaikan, sehingga model dapat belajar dan menjadi lebih akurat. Lalu kita akan membahas hubungan antara algoritma machine learning dan turunan. Yang pertama ada opsi model atau mengurangi error. Tujuan utama machine learning adalah membuat prediksi yang akurat, yang berarti meminimalkan fungsi loss, fungsi biaya atau error. Lalu yang kedua ada melatih jaringan saraf atau neural networks. Dalam deep learning, algoritma backpropagation atau propagasi balik digunakan untuk melatih jaringan saraf. Lalu yang ketiga ada mengukur laju perubahan. Turunan mengukur laju perubahan suatu fungsi pada titik tertentu. Jenis utama algoritma. Yang pertama ada algoritma sorting, berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu, misalnya dari abjad A sampai abjad Z atau jumlah angka besar ke kecil. Lalu yang kedua ada algoritma searching, digunakan untuk mencari suatu data baik yang disortir maupun belum, menggunakan query yang spesifik. Lalu yang ketiga ada algoritma stacks and queens. Yang stack menyimpan data pengelola data aturan last in, first out atau LIFO. Lalu yang queens menyimpan data mengelola data dan aturan first in, first out atau FIFO. Lalu yang keempat ada algoritma hashing. Algoritma hashing sebenarnya mirip dengan algoritma searching. Bedanya, hashing tak hanya mencari data, tapi juga mencocokkan query pencarian dengan kunci ID yang sudah ditetapkan. Lalu cara kerjanya bagaimana? Nah, kalian pernah kepikiran gak sih, kok video TikTok yang muncul di FYP itu bisa pas banget sama mood kalian? Nah, itu karena TikTok pakai algoritma super canggih yang mengamati setiap gerakan kalian secara harfiah. Kalian nonton video sampai habis, TikTok bakal catat. Kamu like, TikTok catat juga. Kamu nulis komen atau share, wah, makin dicatat. Dari situ, sistem bikin profil minat kamu mulai dari topik yang kamu suka, durasi nonton sampai jam aktif. Lalu video dari kreator lain yang mirip bakal dikasih ke kamu. Kalau kamu tetap betah nonton, algoritma makin yakin. Oke, ini kontennya dia banget. Ini semua pakai mesin learning. Artinya, makin lama kamu pakai TikTok, makin pintar dia nebak selera kalian. Jadi, kalian kira kalian yang pilih video, padahal TikTok yang pilih buat kalian. Lalu ada contoh penerapan. Yang pertama ada pengenalan wajah, klarifikasi gambar pada wajah. Lalu yang kedua ada rekomendasi produk atau sistem rekomendasi di e-commerce. Lalu yang ketiga ada penipuan atau mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Lalu yang keempat ada
diagnosis medis atau menganalisis data pasien untuk diagnosis. Lalu yang terakhir ada prediksi saham atau menganalisis tren. Terima kasih semua.